Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Haria tadi sudah mendengar panjang lebar penjelasan dari Pak Wagub, Pak Ahmad Riza Patria. Apa tanggapan Anda? Ya, jadi gini, pertama saya sepakat ya bahwa memang pertama yang kita tahu pasti tidak ada klaster angkutan umum. Ya, ini belum ditemukan klaster angkutan umum. Saya bukannya bilang sudah sangat aman, tapi saya kira tidak itu kan belum tentu tunggu. Ya, belum betul, ya, bukan betul. tidak ya. Saya tegaskan, yang sudah ada adalah klaster perkantoran. Ya. Sepakat ya. Nah, ini kan berarti kan kita tinggal tanya aja sama mereka yang anggota dari klaster itu, tanda kutip, apakah menggunakan angkutan umum atau enggak. Jadi saya kira nggak fair kalau ada stereotyping ya terhadap pengguna angkutan umum itu tidak taat aturan. Karena kita lihat ya seperti Pak Wagub tadi sampaikan, memang sudah ada kerja keras dari petugas lapangan untuk menertibkan hal tersebut. Dan yang saya ketahui juga bahwa tidak ada klaster dari pekerja frontliner ya di petugas angkutan umum. Tentunya ini ada sesuatu hal ya yang mungkin kita perlu pelajari, kenapa klaster itu terjadi di perkantoran tapi tidak di pekerja angkutan umum. Nah, tentunya akan lebih baik kalau dilakukan testing massal ya dan tracing yang baik. Sekurang kita bisa sekarang ini ya terinfeksi pas pelonggaran, PSBB pelonggaran, itu apakah pengguna angkutan umum atau pengguna kendaraan pribadi. Jadi dari situ kita bisa tahu persis ya apa efek penggunaan angkutan umum terhadap laju infeksi yang sekarang kita alami. Oke, ini kan walaupun DKI Jakarta termasuk memang salah satu-satunya wilayah yang saat ini testingnya memenuhi standar WHO, tapi memang belum ada yang benar-benar bisa memetakan apakah ini karena pengguna kendaraan umum atau kendaraan pribadi begitu ya. Tapi kalau kemudian sampai nanti ada aturan untuk membatasi kendaraan roda 2 sehingga ikut aturan ganjil genap, menurut Anda seberapa besar sih dampaknya terhadap produktivitas ekonomi dan sosial warga di DKI, Pak Haria? Jadi gini, ada persepsi yang salah mengenai trade-off antara kebijakan yang untuk kesehatan ini dengan perekonomian. Mungkin kita paham ya, di kuartal kedua kemarin kita memang mengalami pertumbuhan negatif. Tapi kalau kita lihat Cina, ya mereka melakukan lockdown lebih keras ya, lebih ketat pembatasan yang mereka lakukan di bulan Januari, dan mereka memang kuartal 1 mengalami penurunan negatif. Ya, tapi setelah masalahnya selesai, kuartal kedua kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Yeah. Jadi sangat salah kalau dianggap ada trade-off ya antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan ekonomi. Jadi menurut Anda harusnya seperti apa? Nah, sebentar. Ini krisis kesehatan. Jadi selesaikan dulu masalah kesehatannya. Dan kita sudah dibuktikan oleh Cina bahwa ketika mereka mampu mengatasi krisis kesehatan, ya manfaat ekonomi akan datang kemudian. Begitu. Oke, Pak Riza, seharusnya diselesaikan dulu isu kesehatannya, baru kemudian diizinkan kantor-kantor untuk buka, baru diizinkan warga untuk kemudian beraktivitas ekonomi. Tanggapan Anda? Ya, dalam berbagai kesempatan kami, Pak Gubernur juga sering menyampaikan bahwa yang menjadi prioritas dan yang diutamakan adalah keselamatan warga, khususnya warga DKI di lingkungan kami. Itu menjadi kita dan seluruh warga Indonesia yang ada di DKI itu menjadi tanggung jawab kami. Dan kami memastikan bahwa seluruh warga dari manapun harus kita pastikan aman, selamat, dan sehat. Dan itu kami turunkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Regulasi kami buat, kami revisi, kami perbaiki, kami sempurnakan, aparat kami hadirkan, kami perbanyak. Kemudian berbagai aplikasi kami buat dan kami implementasikan. Kemudian berbagai sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi sosial, bahkan sanksi pidana. Kita adakan, kita tertibkan, kita tegakkan semua dalam rangka memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kita utamakan. Terkait ekonomi, kita tidak menganaktirikan. Ekonomi boleh berjalan, tapi dengan syarat memenuhi kepentingan kesehatan. Pak Riza, tapi kan buktinya pun klaster perkantoran dan juga klaster pasar adalah dua klaster paling besar saat ini. Ya betul. Memang di situ ada beberapa titik-titik yang perlu menjadi perhatian. Di pasar itu kan orang yang datang
Pertama, mohon maaf ya, mungkin kelas pendidikannya menengah ke bawah gitu loh, dan perlu mendapat perhatian dan juga di situ koridor pasar kan sempit, dan untuk itu kami hadirkan di situ berbagai aturan. Pertama, kami perbanyak aparat, kami buat flow-nya, kemudian kami atur di situ petugas, kemudian berbagai petunjuk, satu arah dan sebagainya untuk memastikan di pasar itu tidak terjadi penyebaran. Dan kalau nanti ada penyebaran kami langsung tutup, kemudian kami bersihkan, disinfektan dan sebagainya. Pak Haria puas dengan penjelasan Pak Wagub? Sangat puas, dan perlu saya sampaikan juga ya, klaster itu juga ada di kantor-kantor kementerian loh. Ya. Dan itu saya tahu ya, Pemprov DKI nggak punya kewenangan untuk menutup. Jadi saya kira ini menjadi refleksi terhadap pengelola kantor-kantor kementerian tersebut. Ya, kalau kita dengar 2-3 minggu lalu Pak Jokowi sangat kesal ya dengan business as usual atau tidak ada rasa krisis di jajarannya. Saya kira itu salah satu indikatornya. Kenapa ada klaster-klaster bermunculan justru di kantor-kantor kementerian. Nah, jadi pasar adalah satu hal, tapi klaster-klaster kementerian itu juga justru menurut saya lebih serius. Oke. Pak Riza, ini waktu kita sudah tinggal sedikit. Kami tahu Anda harus segera beranjak. Tapi terakhir deh, bagaimana dengan sepeda motor ojek online ketika nantinya aturan ganjil genap ini misalkan jadi diberlakukan? Yang pertama, kalaupun nanti diberlakukan ganjil genap terkait motor atau roda 2, itu kan ada aturan jam, tidak seharian penuh, ya, pagi dan sore. Ya. Yang kedua, tidak di semua ruas jalan, tidak semua ruas jalan. Jadi tetap kita beri kesempatan. Tapi sekali lagi, ini semua dimaksudkan melakukan pembatasan-pembatasan dalam rangka mengurangi, memastikan penyebaran daripada COVID itu bisa segera berakhir. Jadi intinya ojek online tidak kemudian terkecualikan lagi ya, kalau misalkan ganjil genap untuk sepeda motor ini diberlakukan ya? Iya, sampai saat ini begitu aturannya ya, jadi dipilah-pilah ya. Tapi sekali lagi perlu kerjasama kita semua. Tentu juga kepada Kompas TV yang setiap hari membantu mengkampanyekan, mensosialisasikan. Kami tentu terima kasih atas nama Pemprov dan seluruh warga. Tidak bosan-bosan, selalu setiap hari, setiap saat di berbagai kesempatan. Juga memastikan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih nih buat Kompas TV dan semuanya. Baik, jadi nanti ojek online, kalaupun memang ganjil genap untuk sepeda motor ini diberlakukan, ojek online tidak terkecualikan. Jadi tetap harus mengikuti aturan, meskipun itu ojek online dikatakan sebagai alat transportasi umum begitu, tapi tidak masuk dalam pengecualian kalau kemudian nanti ganjil genap untuk sepeda motor, kendaraan roda 2 itu diberlakukan. Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Haria S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, sehat terus Bapak-Bapak.